Karena yang mau diedukasi juga nggak mau belajar gitu kan. Iya. Orang yang nggak tahu itu mereka merasa mereka pinter gitu loh. Mereka nggak tahu kalau mereka nggak. Makanya di Indonesia investasi bodong mau ditutup kayak apa juga nongol lagi, tetap ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Makanya saya sih benar merasa seharusnya SDSW dihidupkan lagi aja di Indonesia. Karena satu hal yang diketahui ya, koin bisa naik, tapi Anda nggak selalu bisa jual di harga naik. Karena kadang-kadang waktu harganya naik, Anda mau jual, harganya akan turun lagi. Kenapa? Karena memang likuiditasnya nggak ada. Di momen-momen yang uncertainty-nya tinggi ya bro. Gimana proses decision making lo as a CEO of a company di dalam kondisi uncertainty? Pada saat kondisi uncertainty ya, saya tipe orang yang kadang-kadang bergerak berdasarkan insting. Ya, jadi tapi insting ini juga karena kita sudah memimpin sebuah perusahaan, kita nggak bisa benar-benar purely on insting. Ya, satu hal, kalau memang keputusan itu mempengaruhi nyawa perusahaan khususnya, kita harus setelah insting kita mengatakan apa, kita harus melihat numbers-nya. Oke. Kemudian dari dua hal itulah kemudian kita make decision. Berarti data melalui rasa dan data melalui rasional ya, thinking, calculation. Ya. Karena kalau beberapa hal yang kira-kira keputusan itu nggak akan mengaruhi hidup dan mati, saya lebih memilih kecepatan. Oke. Karena buat saya kecepatan adalah yang paling penting daripada apapun. Kita bisa mengambil keputusan cepat tapi salah, ya. Kadang-kadang itu lebih baik daripada benar tapi lama. Wait. This is interesting. Ini interesting because I'm listening this after so long. There is a saying, direction is more important than speed. Oke. Kalau saya tipe yang merasa speed lebih penting. Oke. So, lu lebih percaya speed is important to get into the right direction. Yes. Jadi don't wait for the right direction. Betul. Kenapa? Karena pada saat speed kita cepat ya, kalau kita salah, kita masih punya waktu untuk muter. Oke. Kita punya waktu untuk belok. Oke. Tapi kalau pada saat kita mencari hal yang benar, wah ini sepertinya benar, semua sudah oke. Ternyata semua kompetitor, semua orang sudah lari lebih dari kita gitu. Berarti eksekusi is number one, strategy follows. Or strategy is number one, execution follows. Kalau saya lebih merasa bahwa yang paling penting itu adalah kita harus tahu visinya dulu. Kita visinya kemana, arahnya kemana, kita mengarah ke sana. Nanti masalah detailnya gimana caranya, lain sebagainya, itu bisa kita pikirkan. Akan following the way. Oke. Oscar Darmawan 10 years ago dan Oscar Darmawan sekarang, big difference-nya apa? Big difference-nya yang pertama, kalau saya melihat ya. Selain saldo bank. Saya tipe orang yang melihat kalau dibandingkan saya 10 tahun lalu dengan sekarang, yang paling membedakan itu adalah rasa takut. Oke. Rasa takut. Ternyata saya baru menyadari satu hal, bahwa orang itu semakin berumur, ternyata benar dikatakan orang, kita lebih punya rasa takut. Ya. Kalau dibandingkan 10 tahun lalu ya, Oscar Darmawan 10 tahun lalu nggak ada rasa takut sama sekali loh. Oke. Kalau sekarang kita mulai merasa lebih takut, lain sebagainya. Tapi kalau selain daripada itu, saya kira nggak terlalu banyak berubah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rasa takut itu membawa kebaikan atau keburukan? Ya itu, silakan dijawab. Nah, ternyata rasa takut itu nggak selalu negatif. Kadang-kadang dengan adanya rasa takut, kita bisa lebih mempertimbangkan langkah kita. Nah, tadi saya menyinggung masalah speed nih. Kalau Oscar Darmawan 10 tahun lalu ya, pada saat saya decide apa dalam hidup saya, sejam kemudian saya bisa melakukan. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin 1 hari kemudian. Bedanya cuma 23 jam. Itu aja bedanya. Ya, makanya kadang-kadang tim saya masih suka ngomong ke saya. Kalau lo bilang dari dulu 1 jam langsung, kalau sekarang nunggu sebulan tim lo adem ya. Iya. Tapi kalau 23 jam nggak ada efek. Ya, tim saya masih suka karena saya kan sama tim saya lumayan deket ya. Kadang-kadang mereka masih bisa ngomel sama saya. Oh, bos kayaknya terlalu cepat ya, perubahannya terlalu cepat gitu. Sepertinya harus dipertimbangkan dulu lain sebagainya. That's what you have team for kan. Yeah. Sometimes they help you. Kadang-kadang mereka bantu saya menasihati. Memang kita nggak bisa bantah bahwa kita itu kan nggak tahu segalanya. Yes. Kadang-kadang orang di lapangan ini lebih tahu keadaan. Jadi jangan pernah untuk sungkan, jangan pernah merasa salah kalau tim menasihati kita. Yes, benar. Jangan kejebak sama ego. Betul. Jangan Karena kejebak. ego itu sesuatu yang berbahaya. Iya. Berarti lo benar-benar udah nganut. I think you learn this from Singapore ya. Because in Singapore they have this concept of leadership yang beda sama Indonesian pada umumnya. Indonesian kan masih ada tuh kayak
senioritas dan sebagainya. Kalau di Singapura nggak ada. Di sana intelektualitas. Betul. We respect one another kan. Yes. Konsepnya lebih ke situ. Makanya saya lebih suka kalau tim saya manggil saya kadang-kadang pakai nama pun saya nggak peduli. Iya. Bahkan tim saya kadang-kadang bisa ngata-ngatain saya loh di depan. Ini kadang ngata-ngatain saya nih di depan. Tapi kalau maksudnya baik ya saya terima. Iya. Ya, saya bukan tipe yang kalau di Indonesia kan kadang-kadang kalau bos sudah berkata apa, biarpun mereka semua tahu bos salah, mereka akan mengiyakan loh kalau di Indonesia. Ya kan? Kasusnya seperti itu. Makanya saya selalu briefing tim saya pertama, kalau memang ide saya salah, Remind me. Yeah, remind me. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan. Oke, bro. As a leader in Indonesia's crypto space, how will you shape the Indonesian financial market from your perspective? Kalau kita melihat financial market di Indonesia ini sebenarnya cukup bagus dengan potensi yang ada ya. Indonesia ini sangat menarik dengan populasi yang besar, dengan kekuatan GDP kita yang terus naik. Tapi saya melihat Indonesia ini ada satu hal yang sangat kurang dibandingkan yang seharusnya negara-negara dengan sebesar Indonesia, yaitu financial literacy. Ya, financial literacy di Indonesia ini saya bisa katakan cenderung sangat rendah. Dan belum lagi kalau kita bicara IQ rata-rata Indonesia itu relatif di bawah dibandingkan negara seperti Singapura, seperti negara-negara sekitar kita lah. Ya. Ini sangat disayangkan sih, karena hal itu membuat perkembangan kita terbatas dan kadang-kadang perkembangan yang terlalu cepat akhirnya banyak korban di masyarakat kecil. Iya, karena belum ready. Mereka belum ready. Ya, begitu mereka pegang uang pun uangnya habis dalam waktu yang cepat gitu. Iya. Itu perlu IQ atau perlu EQ, bro? Untuk uang. Ini just we are discussing based on real experience. Menurut saya lebih perlu IQ ya. Lebih perlu logika ya dalam mengelola. Karena kadang-kadang EQ itu kan kita bicara emotional intelligence ya. Yeah. Kita bicara kepintaran secara emosi. Ya. Cuma kadang-kadang kalau kita bicara mengenai kepintaran emosi ya, contohnya kita bicara mengenai satu hal. Misalnya Anda punya uang segini, ya. Di satu sisi Anda melihat bahwa saudara Anda membutuhkan bantuan Anda, ya. Kalau kita bicara emosi lain sebagainya dari kebersamaan keluarga, kita tetap akan harus bantuin kan. Tapi kalau kita bicara secara logika bis, kalau Anda sendiri nggak bisa menolong diri Anda menolong keluarga besar Anda akan jatuh bersama-sama. Iya benar. Apalagi budaya di Indonesia ini kan budaya sungkan. Iya. Ya, sungkan. Kita dari kota yang kurang lebih sama ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, tetap unggah-ungguhnya kuat. Iya betul, makanya. Ya kan? Biarpun belakangnya nendang ya, depannya unggah-ungguh. Oke, tapi sangat saya merasa bahwa intelijen itu kepintaran itu penting sih. Intelligence ya. Yeah. What do you think? Is there any scope? Menurut lu scope-nya gede nggak sih buat orang buka bisnis financial literacy? Setahu gue kayaknya nggak gede-gede banget deh. Karena yang mau diedukasi juga nggak mau belajar gitu kan. Iya. Masalahnya yang menyulitkan di Indonesia adalah orang yang nggak tahu itu mereka merasa mereka pinter gitu. Mereka nggak tahu kalau mereka nggak tahu gitu. Ini problem terbesar Indonesia kan. Ya kita bisa melihat bahkan ada orang yang sangat bangga pada saat dia cuma lulus SMA kemudian sukses gitu kan. Lalu mengajak orang lain nggak usah kuliah gitu loh. Nah itu salah sih. Nah, itu kan gue salah satunya gitu. Lulus SMA belum kuliah, tapi gue nggak berani ngajak orang jangan kuliah. Betul, karena kita harus tahu keberuntungan orang berbeda-beda. Ya, dan kisah sukses orang itu mungkin nggak bisa diulang oleh orang-orang yang nggak kuliah gitu. Karena kuliah itu memang bisa dibilang memang ilmunya nggak semua kepake. Tapi fundamentalnya ke shape ya. Tapi fundamentalnya ke shape dan kita belajar kedisiplinan di sana. Kita belajar banyak hal. Networking juga mulainya dari kuliah loh. Juga penting. Makanya kalau memang ada kesempatan buat kuliah, ya ngapain nggak kuliah gitu loh. Ini mungkin salah satu halnya. Kalau ada kesempatan buat kuliah, ya jangan sampai nggak kuliah. Ingat itu kata-kata. Teman-teman, ya ingat itu. Itu barusan saya lagi nyindir salah satu tim saya. Tapi gua pribadi menganut dua thinking ya. If you have an opportunity untuk ngambil kuliah silakan. Tapi if not, jadilah pribadi yang lifelong learner, selalu mau belajar. Karena kuncinya adalah bukan di degree-nya. Betul. Tapi di ilmunya. Betul. Jadi if you have the desire untuk learn, curious, ya somehow somewhere you will be safe in this world. Ya.
Iya kan? Kan ilmu bukan selalu didapatkan dari kuliah ya. Benar? Iya. Ilmu juga didapatkan dari kita belajar along the way. Mm-mm. Yang problem adalah orang yang nggak mau kuliah dan nggak mau belajar. Iya. Cuma beli kripto kemudian berharap kriptonya to the moon gitu kan. Iya. Itu kan yang jadi problem. Iya. Makanya di Indonesia investasi bodong mau ditutup kayak apa juga nongol lagi, tetap ada aja yang beli. Ada aja yang beli. Makanya saya sih benar merasa seharusnya SDSW dihidupkan lagi aja di Indonesia. Itu bener tuh zaman dulu tuh. Sekalian aja SDSW yang berguna untuk pemerintah misalnya. Iya. Dulu sempat official kan itu ya kalau Betul, nggak itu salah. di bawah Kementerian Sosial itu. Iya, Ya, benar, karena benar. memang orang yang beli SDSW itu kan menyumbang kepada negara kan. Iya benar. Bro, last question bro. What is the dark side of digital asset? The dark side of digital asset ya, kita harus tahu bahwa digital asset yang ada sekarang kalau kita bicara kripto ya, hampir semuanya itu scam. Hampir semuanya itu value-nya di-create. Iya. Ya, kita nggak bicara mengenai Bitcoin ya. Kalau Bitcoin Iya. untuk meng-create value-nya agak susah. Tapi kalau kita bicara meme coin, kita Iya. bicara koin-koin yang nggak jelas, itu hampir semuanya nggak ada value sebenarnya. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang hobinya trading meme coin, hobinya trading sesuatu yang market cap-nya kecil ya, itu harus Iya. berhati-hati karena memang nggak bisa dibantah itu adalah barang spekulasi. Oke. Barang-barang yang dibuat oleh para developernya untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya itu istilahnya bandar-bandar terselubung lah ya. Bandar-bandar intinya. terselubung. Oke. Bro, tapi kalau di dunia kripto itu kita bisa nggak sih ngelihat kripto itu sebagai salah satu seperti saham yang kalau dibangun itu harus punya fundamental ya kan, saham juga ada nih saham gorengan, saham yang punya fundamental. So saham gorengan in the saham world, in crypto is meme, right? Memes coin. So now when you say crypto, potensi untuk bangun fundamental tuh ada apa? Very difficult. Potensi untuk bangun fundamental ada, cuma sayangnya justru market tuh nggak tertarik dengan produk yang punya fundamental bagus. Berarti kembali lagi ke Kembali lagi ke financial literacy ya. Jadi kalau kita bicara misalnya deh produk kripto yang menarik, dia cerita produknya gini, dia bangun gini. Tapi biasanya ya yang seperti itu orang nggak akan tertarik. Orang akan lebih tertarik dengan story yang koin ini bagus, lucu, besok naik 100%. Saya kira yang beli semua yang naik 100%. Iya. Biarpun naik 100%-nya karena orang tiba-tiba ramai-ramai membeli gitu. Padahal itu disuruh. Iya. Makanya naik. Karena ya satu hal yang diketahui ya, koin bisa naik, tapi Anda nggak selalu bisa jual di harga dia naik. Iya. Ya, karena kadang-kadang waktu harganya naik, Anda mau jual, harganya akan turun lagi. Iya. Kenapa? Karena memang likuiditasnya nggak ada gitu. Iya benar. Kalau likuiditasnya nggak ada kan semuanya buru-buru beli ya. Betul. Bukan semua buru-buru beli. jual ya gitu. Betul, makanya Anda bisa beli 1 miliar, tapi Anda nggak bisa jual 1 miliar. Iya. Benar. Itu penting tuh teman-teman. Bro, what is your advice to the listener for becoming a person of memiliki financial IQ? Saran saya tadi seperti yang dikatakan Brunel, jadi kita itu harus banyak belajar ya. Belajar ini nggak selalu harus kuliah lain sebagainya. Kita ngeliat lah, sekarang kita ini di era keterbukaan informasi ya. Kita bisa ngeliat TikTok, kita Instagram, YouTube, itu kan sudah banyak banget informasi berharga. Jangan kalau kita buka sosial media TikTok cuma ngeliat cewek joget-joget, ya kan sayang banget gitu. Useless karena percayalah, pada saat kita sudah memiliki kemampuan financial literacy yang bagus, kita memiliki skill yang baik, kita memiliki uang yang cukup, kalau cuma ngelihat hiburan cewek joget-joget itu banyak kok, ya ngapain ngabisin waktu sekarang untuk mencari ngelihat seperti itu gitu. Pada saat kita punya kesempatan belajar, gunakan untuk belajar. Pada saat kita punya kesempatan investasi, gunakan untuk investasi. Pada saat nanti berhasil, Anda bisa play hard. Okay. Ya, jadi hidup itu juga memang harus seperti itu. Waktu yang kita belajar. Waktu yang kita menikmati, kita nikmati. Tadi gue mau tanya satu pertanyaan yang relate to trading. Orang itu kan punya risk appetite. Ini berhubungan sama pertanyaan tadi ya. Mungkin lebih bagus Bro Oscar jelasin tentang risk appetite. Ya, kalau kita bicara risk appetite ya, setiap orang itu punya risk appetite yang beda-beda. Risk appetite itu juga berhubungan dengan tingkat stres loh. Ya. Anda harus tahu dulu risk appetite Anda berapa. Risk appetite itu tentang tingkat resiko yang kira-kira bisa Anda afford. Ya itu bisa dari dua hal. Yang pertama kemampuan finansial Anda, yang kedua dari tingkat stres Anda. Oke. Dua-duanya penting. Ya kayak misalnya saya itu orang yang tingkat stresnya cukup tinggi. Oke. Dalam arti saya jeda stresnya cukup tinggi. Jadi saya orang yang
bisa mengambil resiko sebanyak-banyaknya. Kalau nanti pada saat ada harga yang bergerak, saya nggak stres. Saya nggak stres ngeliat harganya turun banyak, naik banyak. Saya cukup tenang. Nggak affected. Ya. Tapi ada orang yang harganya baru gerak 3%, langsung stres, nggak bisa tidur dan sebagainya. Oh, iya. Ya kalau sudah seperti itu, berarti risk appetite Anda rendah gitu. Jangan Lebih dipaksakan. baik jangan main ya. Jangan Lebih masuk baik ke, kalau Anda mengambil posisi, sudah ada ambil posisi, ada pura-pura lupa aja gitu. Tapi biasanya kalau orang yang memang tingkat stresnya rendah, dia nggak akan bisa lupa. Dia memang tipe orang yang memang risk appetite-nya rendah. Anda harus kenali diri Anda dulu. Kalau Anda sudah mengenali diri Anda bagaimana, Anda baru bisa nih menentuin produk investasi apa yang cocok buat Anda. Yang kedua tadi saya bilang tingkat finansialnya juga. Ya, karena kalau memang Anda tahu bahwa uang Anda misalnya contohnya 100 juta dan Anda nggak siap kehilangan 100 juta itu, ya Anda hitung dulu dong kemampuan Anda berapa. Ya. Ready to burn-nya berapa Ready to burn-nya berapa? Atau kalau saya sih orang yang saya kan terus terang saya berangkat dari zero ya. Jadi saya merasa bahwa apapun di atas zero pada akhirnya itu positif. Ya, jadi kalau saya memang risk appetite-nya sangat tinggi. Nah, orang-orang seperti saya ini orang-orang yang dalam tanda kutip nekat. Iya, bonek ya. Bonek, tapi bukan berarti Anda harus melakukan hal yang sama. Iya, bonek tapi masih ada IQ yang jalan. Ya, jadi Anda itu nyali ya. Harus lihat diri Anda sendiri bagaimana. Karena saya kenal nih satu orang yang dia itu risk appetite-nya enggak terlalu tinggi. Dia itu tapi dia merasa bahwa wah kripto ini sepertinya bakal mengubah hidupnya. Dia maksain pinjam uang dari mana-mana, dia invest di kripto sebanyak-banyaknya karena dia merasa harganya bakal naik. Yang terjadi adalah ternyata kriptonya turun. Yang terjadi bagaimana? Hidupnya berantakan, istrinya dimarah-marahin, ya, di rumah dia nggak happy, ya. Terus kemudian waktu saat kriptonya turun, gimana? Apa yang dilakukan? Dia jual kriptonya. Iya, karena panik ya. Karena panik. Panic sell. Ternyata minggu depan harganya naik. Orangnya gimana? Stres lagi dia. Karena kenapa saya jual gitu. Butuh amat lain sebagainya. Nah, makanya kita kadang-kadang saya selalu menekankan bahwa risk appetite itu Anda harus kenali diri Anda. Itu satu hal yang nggak bisa dipelajari, satu hal yang memang kembali ke karakter masing-masing. Pesan untuk teman-teman yang masuk ke track race of cuanisasi, yang demen trading tiap hari. Ya. Itu karakteristik orang yang trading tiap hari, itu kategori orang yang ya oke, lo memang bisa bikin cuan, atau it's actually destroying your emotional stability. Menurut saya itu bawaan setiap orang sih. Saya nggak bisa mengatakan bahwa trading itu baik atau buruk. Daily trading. Daily trading. Karena setiap orang itu punya kemampuan berbeda. Ada orang yang memang lebih suka swing trading. Ada orang yang suka daily trading. Ada orang yang suka investasi. Tapi satu hal yang pasti, secara statistik, investor itu selalu lebih menang daripada daily trader. Itu udah proven all the years. Jadi kalau memang Anda orangnya nggak bisa diem, dalam arti Anda gemes nih nggak bisa lihat uang diem di satu tempat gitu. Ya memang Anda harus trading, ya Anda harus atur portofolio Anda. Kalau memang ini Anda mendapatkan upside yang besar, ya keuntungan yang besar. Nah karena secara statistik investor akan dapat lebih besar. Ya, tapi saya juga nggak bisa mengatakan kalau daily trading salah. Karena memang ada orang yang rezekinya di situ. Thank you bro for a lot of insight. Thank you so much. Thank you sudah diundang sini, Bro Nil. Jadi pesannya adalah financial literacy and know your risk appetite. Take care and have a nice time, big thinkers.